Lah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya kita dapat berkumpul kembali dalam pelajaran sejarah peradaban Islam walaupun pembelajaran masih dalam keadaan daring. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit tentang sejarah Wali Songo. Perkenalkan, saya Vita Rahmawati Putri dari kelas 12A. Pada jenjang pendidikan sebelumnya, kita pernah mengenal Wali Songo, namun tidak mendalaminya. Nah, sekarang kita bersama-sama mendalami sejarah Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah, yaitu di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, Gresik, dan Lamongan, di Jawa Tengah, tepatnya di Demak, Kudus, dan Muria, dan di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Wali Songo adalah kelompok syiar dakwah Islam atau pada zaman sekarang kita sebut dengan mubalik yang kerap disebut dengan waliullah atau wakil Allah. Adapun kata songo berasal dari kata bahasa Jawa yaitu yang berarti 9, sehingga Wali Songo yaitu wali 9. Para wali ini juga memiliki gelar yaitu sunan. Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan bahwa sunan berasal dari kata suhunan yang artinya guru besar atau orang yang berilmu. Nah, sekarang kita masuk kepada teori sejarah Wali Songo. Yang pertama yaitu teori Hadramaut. Menurut teori ini, para Wali Songo berasal dari Hadramaut, Yaman. Namun, masih ada pendapat yang lain yang menyebutkan bahwa Wali Songo itu keturunan Samarkand, Champa, dan tempat yang lainnya. Namun, tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubalik daripada asal-muasal mereka yang sebagian besar adalah kaum Syayid atau Sarif. Menurut Van den Berg, pada abad ke-15 sebagai abad kedatangan atau kelahiran Wali Songo di Pulau Jawa, jauh lebih awal dari abad ke-18 yang merupakan saat itu kedatangan gelombang berikutnya. Dengan kaum Hadramaut yang bermarga Asegaf, Al-Habsyi, Al-Haddad, Al-Idrus, Al-Attas, Al-Jufri, Syahab, dan banyak marga Hadramaut yang lainnya. Nah, sekarang masuk ke teori yang kedua tentang sejarah Wali Songo, yaitu teori keturunan Cina. Sejarawan Slamet Muljana mengundang beberapa pembahasan kontroversi dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa pada tahun 1968 dengan menyatakan bahwa Wali Songo adalah keturunan Tionghoa Muslim. Pendapat tersebut mengundang reaksi keras masyarakat yang berpendapat bahwa Wali Songo adalah keturunan Arab Indonesia. Referensi-referensi yang menyatakan bahwa Wali Songo berasal dari keturunan Tionghoa sampai saat ini masih menjadi hal yang kontroversial. Referensi yang dimaksud hanya dapat diuji melalui sumber akademik yang berasal dari Slamet Muljana, yang merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggang Parlindungan, yang kemudian merujuk kepada seseorang yang bernama Residen Portman. Ada pendapat lain mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali dibentuk oleh Sunan Gresik atau dengan nama aslinya Maulana Malik Ibrahim
pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka sangat dirasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan. Nah, selanjutnya kita sudah tahu sejarah Wali Songo dan teori-teorinya. Kita mengetahui sekarang siapa saja Wali Songo itu. Yang pertama Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Giri, keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Kudus, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Muria, yang kedelapan Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir Sunan Bonang. Nah, setelah mengetahui namanya, sekarang kita perlu mengetahui apa perannya atau apa tugas Wali Songo itu. Yang pertama, Sunan Ampel mengurus susunan aturan syariat dan hukum perdata khususnya berkenaan dengan masalah nikah, talak, dan rujuk. Kemudian Sunan Bonang yaitu merapihkan aturan-aturan termasuk di dalamnya kaidah ilmu, selain mengubah lagu, nyanyian, maupun gamelan Jawa. Kemudian Sunan Gresik yaitu mengubah pola dan motif batik, lurik, maupun perlengkapan berkuda. Kemudian Sunan Derajat mengurus hal ihwal, pembangunan rumah, maupun berbagai ragam alat angkut. Kemudian Sunan Muria yaitu mengurus hal ihwal perkara masakan atau makanan maupun alat tani dan barang pecah belah lainnya. Selanjutnya Sunan Gunung Jati yang bertugas sebagai memperbaiki doa mantra bagi pengobatan batin, firasat, jampi-jampi, bagi pengobatan lahir. Sunan Gunung Jati juga mempunyai tugas yaitu membuka hutan, mengurus transmigrasi atau membuka desa baru, atau disebut dengan perluasan wilayah Islam. Nah, selanjutnya Sunan Giri yang bertugas mengubah perhitungan bulan, tahun, windu, lalu menyusun dan merapihkan segala perundang-undangan kerajaan, termasuk urusan protokolernya. Secara teknis, Sunan Giri ini bertugas membuat kertas. Nah, kemudian ada Sunan Kalijaga yang bertugas mengurus bidang-bidang seni budaya, misalkan mengubah dan menciptakan langgam maupun gending. Dan yang terakhir yaitu Sunan Kudus, yang bertanggung jawab atas perlengkapan persenjataan, perawatan bahan besi dan emas, juga membuat peradilan dengan undang-undang syariat. Ya, mungkin pemaparan materi tentang sejarah Wali Songo dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.